Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Dengan keteguhan semacam ini, ia bisa membuat keputusan tepat meski dalam bahaya maut. Dengan ketabahan semacam ini, ia bisa tetap tenang meski badai amukan lawan menerjang. Dengan keyakinan semacam ini, ia bisa bertahan ketika dunia ingin melihatnya jatuh. Itulah sebabnya ia takkan menyerah. Selama masih ada napas, selama masih ada waktu, ia akan terus bertahan. 9 menit, 8 menit, 7 menit, waktu berlari pelan bagai kura-kura tua di jalan panas. Tiap detik terasa seperti batu besar yang harus digotong sendirian. Niat Rangga, yang sebelumnya tegak laksana baja tempaan, mulai goyah. Akhirnya, ketika 5 menit tersisa menjelang akhir latihan 1 jam itu, jiwa dan raga Rangga tak mampu lagi menahan beban. Dengan suara lemah namun penuh makna seperti ranting kering yang patah Rangga roboh. Tubuhnya lunglai. Kesadarannya menghilang. Ia jatuh ke dalam jurang gelap tanpa dasar koma. Rasa sakit yang baru saja ia alami adalah sesuatu yang bahkan bayangan pun tak mampu menggambarkannya. Bahkan pada saat peningkatan sel pertama dulu, ketika nyawa hampir melayang, ia masih bisa bertahan hingga akhir. Tapi kali ini benar-benar melampaui batas. Lama Rangga tidak tahu berapa lama ia tertidur dalam kegelapan. Yang ia rasakan hanyalah tubuh yang terasa kosong, seolah-olah semua tenaga telah disedot habis oleh neraka sendiri. Bahkan setelah kesadaran perlahan kembali, matanya enggan membuka. Otot-ototnya lemas, pikirannya kabur. Tapi itu bukan masalah besar. Intuisi mengatakan padanya bahwa koma ini tidak akan berlangsung lama. Maka, dengan sisa energi yang ada, ia langsung memusatkan perhatian pada hasil dari penguatan tulang tersebut. Dan betapa hebatnya. Meskipun hanya berhasil bertahan lebih dari setengah jam, efeknya sungguh luar biasa. Dengan indera batin yang tajam, Rangga dapat merasakan perubahan pada struktur tulangnya. Kekuatan kerangka tubuhnya kini meningkat pesat. Bukan sedikit, tapi setidaknya 2 kali lipat dari manusia biasa. Padahal, tulang manusia sudah dirancang untuk kuat menahan tekanan tinggi. Tapi kini, tulang Rangga telah melewati batas kodratnya. Struktur internalnya menjadi lebih rapat, lebih padat, lebih keras dari baja berkualitas tinggi. Artinya, serangan biasa pukulan keras, tendangan mematikan tidak lagi memiliki dampak besar terhadap tubuhnya. Jika sebelumnya benturan hebat bisa menyebabkan retak atau patah, kini dampak itu hanya akan terasa seperti gigitan nyamuk belaka. Ini adalah langkah awal. Seperti halnya peningkatan sel daging dan darah, setiap proses penguatan akan memberikan hasil yang lebih besar. Dan jika suatu hari nanti kekuatan tulangnya bisa mencapai 10 atau 100 kali lipat, maka peluru pun tak akan mampu merusaknya. Ditambah kemampuan penyembuhan sukma dan daya ledak fisik yang dimilikinya, tubuh Rangga bisa dikatakan mendekati abadi. Pemikiran itu membuat hatinya bergolak. Harapan dan impian tentang masa depan berkecamuk dalam dada. Namun, semua itu belum saatnya direnungkan. Ada misi yang lebih penting menantinya. Sebelum segala harapan itu menjadi kenyataan, ia harus mengirim keluarga Adikusuma ke liang kubur mereka sendiri. Sampai mereka tak mungkin bangkit lagi. Setelah beristirahat sekitar 10 menit, tubuh Rangga mulai pulih. Perlahan, otot-ototnya kembali berdenyut hidup. Meski rasa lemah dan hampa masih menyelimuti, ia berjuang bangkit dari lantai. Ia tahu, perasaan runtuh semacam ini tidak bisa dipulihkan dengan sekadar penyembuhan spiritual. Hanya waktu yang bisa menyembuhkannya. Untunglah, komanya tidak terlalu lama. Saat itu baru pukul 3 pagi. Masih cukup waktu sebelum fajar menjelma. Ia tidak berniat menunggu sampai benar-benar pulih. Kurang dari setengah jam istirahat, ia sudah berganti pakaian kasual hitam, memakai topi hitam, dan langsung meninggalkan Zilan Villa. Langkahnya menuju properti keluarga Adikusuma yang terdekat. Tugasnya jelas menghancurkan semua aset mereka di ibu kota. Bukan hanya untuk merusak vitalitas mereka, tapi juga untuk menciptakan kekacauan yang akan mempermudah rencana aneksasi oleh Suryawan Laksana dan Nadine Laksana. Bagi Rangga, serangan ini seperti sebuah istirahat terselubung. Sebuah napas singkat di tengah badai perang. Langit perlahan terang. Embusan angin pagi membawa aroma tanah basah. Ketika sinar matahari pertama menyentuh atap-atap gedung, Rangga telah kembali ke Zilan Villa. Tubuhnya telah pulih sempurna. Sepenuhnya seperti semula. Namun, ia tahu, ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. Langkah demi langkah, ia telah membangun fondasi kekuatan baru. Dan ia siap menghadapi apapun yang datang berikutnya. Termasuk badai dari konsorsium Inoue dan Sakurako yang pasti akan menerjang. Langit pagi mulai cerah, sinar mentari menyelinap perlahan di atas cakrawala. Rangga tidak memilih tinggal di Zilan Villa menunggu kabar dari Inoue Sakurako atau Adam Sentosa. Sekitar pukul 7 pagi, ia sudah berkendara menuju klub Zilan. Wajahnya tetap tenang, tak terguncang oleh desas-desus yang mungkin akan datang. Dalam situasi genting sekalipun, mentalnya tetap seperti permukaan air danau di pagi buta tenang, jernih,
dan siap menghadapi segala benturan. Keseimbangan pertarungan memang mulai condong ke arah keluarga Adi Kusuma. Namun, dalam hati Rangga, belum ada tanda-tanda keraguan. Ia percaya, dengan pikiran dingin dan langkah tepat, setiap ancaman bisa dibalikan menjadi peluang. Sekitar pukul 7:04, Rangga telah sampai di Guanzhen Hall, klub yang kini menjadi salah satu markas pentingnya. Waktunya masih sangat pagi. Sebagian besar pegawai belum masuk. Jam kerja klub dimulai pukul 8. Tapi di antara sepi itu, beberapa anggota yang tinggal di asrama sudah mulai bergerak ke pos masing-masing. Klub ini dikelola dengan disiplin ketat oleh Larasati Wijaya. Pelayanan yang prima, sikap profesional para staf semua itu bukan kebetulan. Itu hasil dedikasi tanpa henti dari seorang pemimpin yang benar-benar mencintai pekerjaannya. Dan hari ini pun tidak berbeda. Ketika Rangga tiba di aula utama, ia langsung melihat sosok Larasati sedang melakukan inspeksi rutin. Setiap sudut klub diceknya secara teliti. Layaknya seorang komandan yang memastikan garis pertahanan aman sebelum pertempuran dimulai. Rangga tersenyum samar. Ia sangat menghargai keseriusan dan loyalitas perempuan itu. Dan balasan yang ia berikan sederhana membantunya menuntaskan dendam pada orang yang telah merusak masa lalunya. Setelah bertemu singkat dengan Larasati, Rangga langsung memulai aktivitasnya seperti biasa. Ia melihat data keanggotaan yang dikumpulkan Suci Sentosa, lalu mulai membuat janji perawatan untuk tamu yang datang pukul 8. Sikap dan gerak-geriknya sama sekali tidak menunjukkan adanya tekanan dari luar. Seolah-olah semua urusan di luar dunia medis itu tidak pernah terjadi. Namun, saat pagi berganti siang, diamnya Rizky Adikusuma mulai terasa seperti awan hitam menjelang badai. Ponsel Rangga bergetar ketika menerima telepon dari Adam Sentosa. Sayangnya, pasukan Adam tidak sempat melacak keberadaan Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni. Jika dihitung dari waktu tempuh, kedua wanita itu seharusnya sudah hampir sampai di ibu kota. Belum sempat Rangga merancang langkah selanjutnya, ponselnya berdering lagi sekitar pukul 2 siang. Kali ini bukan panggilan, melainkan sebuah pesan singkat dari Inoue Sakurako. Hanya 4 kata, hati-hati dengan wanita. 4 kata yang ringkas, namun syarat makna. Mata Rangga menyipit. Pesan itu begitu singkat hingga tampak terburu-buru dikirim. Dan artinya, membuatnya sedikit bingung. Namun insting tempurnya langsung memberi jawaban. Rizky Adikusuma telah bergerak. Baru saja ia mencoba menerjemahkan pesan itu, ponselnya kembali berdering. Kali ini adalah panggilan masuk. Nomor tidak dikenal, tapi Rangga yakin, ini pasti dari Rizky Adikusuma sendiri. Dengan suara dingin dan nada rendah, Rizky bicara tanpa basa-basi. Rangga, wanita kamu sekarang ada di tanganku. Aku tahu di mana kamu berada. Kau punya waktu 25 menit untuk datang ke Villa Kyuhu. Kalau tidak sampai, jangan salahkan aku kalau laki-lakiku bersikap kasar. Wanitamu cantik, aku yakin mereka akan senang merawatnya. Sejenak, hanya suara napas yang terdengar dari kedua ujung telepon. Lalu, dengan suara tenang, Rangga menjawab, terserah padamu. Aku pasti sampai dalam waktu 25 menit. Tidak lebih dari itu. Tidak ada kemarahan, tidak ada ancaman. Hanya jawaban lugas dari seorang lelaki yang siap menghadapi badai dengan pedang di tangan dan api tekad di dada. Rangga tahu benar sifat dan watak orang seperti Rizky Adikusuma, jiwa kejam yang tak mengenal belas kasihan. Bagi manusia semacam itu, hanya ada satu cara untuk berhadapan langsung, cepat, dan tanpa basa-basi. Hitungan mundur dimulai, 25 menit. Aku akan menunggumu. Setelah suara dingin itu berakhir, telepon langsung diputus. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Hanya ultimatum mati atau hidup. Namun, Rangga tidak perlu waktu lama untuk memutuskan. Dengan tenang, ia bangkit dari kursinya. Langkahnya mantap ketika ia keluar dari aula klub. Aku akan keluar sebentar. Tolong hentikan semua perawatan yang dijadwalkan hari ini. Itu saja pesannya kepada Bramantio. Suci Sentosa sendiri sudah pergi bersama Larasati Wijaya sejak siang tadi. Jadwal perawatan hari itu juga telah diatur ulang oleh Larasati semalam. Setelah perawatan pagi tadi, hanya tersisa sedikit pasien. Maka, Rangga bisa dengan mudah meninggalkan klub tanpa menyisakan beban besar. Saat ini, tidak ada hal lain yang lebih penting daripada keselamatan Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni. Villa Kyuhu adalah salah satu aset terbesar keluarga Adikusuma di ibu kota. Sebuah resor mewah dengan pagar tinggi dan pengamanan ketat. Termasuk dalam jajaran villa elit, tempat para pejabat dan tokoh bisnis sering menjamu tamu penting. Namun kini, tempat itu berubah menjadi sarang ular berbisa. Rangga tahu lokasinya dengan pasti. Ia hafal setiap sudut properti milik musuh. Perjalanan dari klub Zilan ke Villa Kyuhu biasanya memakan waktu 40 menit. Tapi Rizky hanya memberi waktu 25 menit, sebuah batas waktu yang nyaris mustahil bagi manusia biasa. Bagi Rangga, tidak mustahil. Otaknya yang telah diperkuat bekerja bak komputer super canggih. Setiap lampu merah, setiap kemacetan, setiap celah di antara mobil-mobil di jalanan,
Ia hitung secara akurat dalam sekejap. Gerakannya seperti ikan di air cepat, lincah, dan presisi. Dengan kemampuan itu, kendaraan Rangga meluncur bak kilat. Rem jarang diinjak. Roda tak pernah goyah. Dalam waktu kurang dari 20 menit, ia sudah berdiri di depan gerbang utama Villa Kyuhu. Dan suasana di sana membuat bulu kuduk bergidik. Gerbang terbuka lebar, tapi tak ada sambutan hangat. Yang ada hanya sunyi mencekam, udara penuh tekanan, seolah-olah bayangan maut sedang menunggu di balik dinding-dinding megah. Rasa sesak itu begitu nyata, bahkan bagi mereka yang tak memiliki intuisi tajam. Bagi Rangga, ini adalah tanda jelas ia sedang dijebak. Ini bukan lagi tempat rekreasi. Ini adalah arena pembunuhan. Dan ia adalah tikus yang diundang masuk ke dalam perangkap. Namun, Rangga tetap tenang. Hatinya bagai permukaan es di malam hari tidak bergetar, tidak goyah. Dua hasil. Mati tanpa kuburan, atau kembali dengan kemenangan penuh. Kendaraannya melesat masuk tanpa ragu. Roda menyusuri jalan lurus menuju pusat kompleks villa. Di sana, sebuah gedung manajemen megah berdiri angkuh, seolah menantang. Di depan lobi, dua barisan pria berpakaian hitam berdiri tegak. Sorot mata mereka tajam dan dingin. Tak ada keraguan lagi. Mereka adalah algojo pilihan pembunuh-pembunuh elit dari organisasi pembunuh Sakura. Mereka menunggu. Menunggu Rangga, untuk menari dalam maut. Di bawah bayang-bayang para pembunuh yang berdiri tegak seperti patung, mobil Rangga perlahan-lahan berhenti di tengah pintu lobi. Mesinnya mati, sunyi terasa mencekam, namun wajah Rangga tetap tenang bagaikan permukaan air danau yang tak tersentuh angin. Matanya tajam memandang ke depan, tidak goyah sedikit pun oleh tatapan menusuk dari para pembunuh itu. Ia bukan lelaki biasa yang mudah gentar. Dalam hatinya telah tertanam baja sejak lama, jiwa yang tak kenal takut. Lobi itu tampak jelas di hadapannya. Meski masih berada di luar, Rangga bisa melihat segala yang terjadi di dalam. Di tengah ruangan megah yang kini penuh dengan aura maut, dua kursi kayu tua berdiri sendirian. Di sanalah dua wanita terikat bagaikan burung yang sayapnya dipatahkan. Yang di sebelah kiri adalah Almira Cahyaningtyas. Wajahnya pucat pasi, rambut hitamnya acak-acakan, tangan dan kakinya terikat erat dengan tali nilon tebal. Mulutnya dibungkam lakban. Terlihat jelas ketakutan menggema dalam hatinya, meskipun ia berusaha menahan diri untuk tidak menangis. Namun, siapapun tahu, hati seorang wanita yang diperlakukan demikian pastilah hancur berkeping-keping. Di sebelah kanannya, Zahra Mahayuni. Kondisinya lebih menyedihkan lagi. Tubuhnya lunglai, kepala tertunduk dalam-dalam, rambutnya menutupi wajah. Rangga tak dapat melihat ekspresinya, tapi ia yakin, jiwa Zahra sedang terbenam dalam lautan kesengsaraan. Tidak ada yang lain di sana. Tidak ada Rizky Adikusuma. Hanya kedua wanita itu dan puluhan pembunuh bersenjata yang tersebar bak laba-laba di sudut-sudut lobi. Ini semua jelas rencana licik dari Rizky Adikusuma. Membawa mereka dari Dali ke ibu kota hanya untuk menjadi umpan bagi Rangga. Dan ia tentu saja tidak akan melepaskan mereka begitu saja. Dari balik lakban yang menutup mulutnya, Almira Cahyaningtyas mencoba melihat ke arah luar lobi. Matanya basah, penuh air mata yang ingin pecah namun ditahan. Saat itulah ia melihatnya siluet yang selalu hadir dalam mimpi-mimpinya Rangga. Hatinya berdebar keras. Tak percaya. Kaget. Bahagia? Mungkin. Tapi yang lebih mendominasi adalah ketakutan. Sejak diculik, ia tidak tahu apa tujuan mereka. Sampai detik ini, ia baru menyadari semuanya karena Rangga. Sekilas harapan menyala dalam hatinya, seperti lilin kecil di tengah malam gelap. Namun, saat melihat jumlah musuh yang sangat banyak, harapan itu langsung berubah menjadi cemas. Dia tahu, Rangga memang sakti, ilmu silatnya tinggi. Namun apakah satu orang bisa melawan ratusan? Almira ingin sekali berteriak, memperingatkan Rangga agar tidak masuk. Tapi mulutnya terkunci rapat. Tangannya dan tubuhnya terikat kuat pada kursi. Setiap kali ia meronta, kulitnya terluka, darah mengalir pelan, tapi ikatan itu tetap tak goyah. Ketakutannya semakin menjadi. Bukan takut mati, tapi takut jika Rangga harus mati demi menyelamatkannya. Jika ia punya pilihan, ia lebih rela nyawanya melayang daripada melihat Rangga tewas. Namun, di balik semua ketakutan itu, di dasar hati Almira yang paling dalam, terbersit rasa hangat. Ada manis yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Meskipun dalam bahaya, meskipun mungkin ajal menjemput, setidaknya ia bisa melihat wajah Rangga sekali lagi. Sekali saja, cukup sekali saja. Di tengah lobi yang penuh dengan ancaman dan aura maut, hati Almira Cahyaningtyas berdebar tak menentu. Ia tak pernah tahu apa artinya dirinya di mata Rangga selama ini. Namun, dalam situasi seperti ini, ia telah mendapat jawaban dari pilihan Rangga sendiri. Walaupun ia bukan siapa-siapa bagi Rangga, setidaknya ia masih dipedulikan. Bagi seorang wanita sederhana sepertinya, itu sudah lebih dari cukup. Cita-citanya memang kecil, dan apa yang diterimanya kini jauh melampaui harapan yang pernah ia bayangkan.
Saat Almira Cahyaningtyas mengalihkan pandangannya, matanya bertemu langsung dengan mata Rangga. Pandangan itu begitu dalam, bagaikan samudera yang menyimpan segala makna tanpa kata. Dari sorot mata Almira yang penuh kecemasan dan ketakutan, Rangga bisa membaca segalanya. Hatinya terenyuh. Sejenak, ia tersenyum lembut, meskipun senyum itu dibungkus oleh kesedihan dan rasa kasihan. Ia tahu, ia tak bisa memberikan status atau janji apapun kepada Almira. Tapi sebagai seorang lelaki, ia tak akan pernah membiarkan wanita yang berada dalam bahaya harus menderita tanpa usaha untuk diselamatkan. Terlepas dari kemampuan luar biasa yang dimilikinya, Rangga tetaplah manusia biasa. Ia tak pernah sombong dengan kekuatannya, juga tidak yakin bahwa ia pasti berhasil menyelamatkan Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni kali ini. Tapi satu hal yang pasti ia akan melakukan yang terbaik. Bahkan jika peluang hanya 10%, ia tetap akan maju. Seolah merasakan keyakinan dan keteguhan dalam pandangan Rangga, Almira Cahyaningtyas yang sempat meronta hebat, perlahan menghentikan perlawanan sia-sianya. Dalam tatapan Rangga, ia merasakan perhatian dan kasih sayang yang tulus. Bukan sekadar simpati, tapi semacam penghargaan yang membuat dadanya sesak. Hatinya terasa masam. Di tengah ketakutan dan derita, air mata ingin mengalir. Sebagai seorang wanita, ia memang selalu merindukan sosok pria yang benar-benar peduli padanya. Selama ini, ia mengira perasaan itu hanya milik Suci Widyastuti. Tapi kini, ia mulai merasa bahwa sedikit dari cinta itu juga mungkin ditujukan padanya. Perasaan manis bercampur asam itu mengisi relung jiwa Almira. Ia merasa puas. Jika ajal menjemputnya hari ini, ia akan mati tanpa penyesalan. Sementara itu, langkah Rangga telah sampai ke dalam lobi. Saat ia melangkah masuk, tiba-tiba saja seluruh lampu di lobi menyala terang. Ruangan yang tadinya redup langsung menjadi terang benderang, seperti panggung besar yang menanti lakon utamanya. Tepat pada saat bersamaan, suara tembakan meletus. Bang, bang, bang. Namun, tepuk tangan juga ikut terdengar. Riuh dan dingin. Sumber suara itu datang dari sebelah kiri lobi, tempat Rizky Adikusuma, Inoue Sakurako, Toichi, dan para pembunuh lainnya duduk santai di atas sofa. Yang bertepuk tangan adalah Rizky Adikusuma. Matanya dingin, bibirnya membentuk senyuman licik. Ia seperti serigala lapar yang siap menerkam mangsa. Di sampingnya, Inoue Sakurako memandangi wajah tampan Rangga dengan ekspresi campur aduk. Ia tahu betul rencana jahat yang telah disusun oleh Rizky Adikusuma untuk membunuh Rangga. Meski ia telah menyaksikan kehebatan Rangga berkali-kali, ia tetap tak percaya bahwa Rangga bisa keluar hidup-hidup dari perangkap maut ini. Aksi penyergapan yang dilancarkan oleh Rizky Adikusuma terhadap Yu Zonghao benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa kejam dan sempurna. Tak hanya itu, bisa dikatakan sebagai tindakan biadab yang tak mengenal jalan keluar. Bahkan 10 pembunuh paling hebat di dunia pun, andai mereka datang bersama, tak akan mampu meloloskan diri dari perangkap mematikan ini. Mereka bahkan tidak memiliki peluang sedikit pun. Jika 10 dari mereka bergabung sekalipun, hasilnya tetap sama, kematian pasti menjemput. Dan kini, berdirilah Rangga sendirian. Tidak ada bala bantuan, tidak ada sekutu. Hanya dirinya seorang. Namun ia datang dengan jiwa yang tak goyah, seperti pedang yang siap menembus badai. Inoue Sakurako, dengan pengalaman dan intuisinya sebagai pembunuh ulung, merasa yakin bahwa langkah Rangga kali ini adalah langkah terbodoh yang pernah diambilnya. Ini bukan sekadar nekat, tapi hampir setara dengan bunuh diri. Namun, sebagai seorang wanita, hatinya tersentuh. Ia terpesona. Betapa tidak, seorang lelaki yang tahu akan mati, namun masih rela mengorbankan nyawa demi menyelamatkan 2 orang wanita. Lelaki semacam ini pastilah dambaan setiap wanita. Di dalam hati Inoue Yingzi, muncullah sebuah hayalan kecil. Andai saja ia yang berada di kursi itu, andai saja ia yang menjadi Almira Cahyaningtyas atau Zahra Mahayuni. Apakah Rangga juga akan datang untuk menyelamatkannya? Namun, cepat-cepat ia membantah pikiran itu. Ia tahu dirinya bukan siapa-siapa bagi Rangga. Ia hanya alat. Alat yang berharga, memang, tapi tetaplah alat. Dan dalam situasi seperti ini, mustahil bagi Rangga untuk datang menyelamatkannya. Hayalan itu hanyalah mimpi belaka. Tak jauh darinya, Toichi duduk dengan sorot mata penuh kekaguman. Sebagai seorang laki-laki, ia dapat memahami apa yang sedang dilakukan Rangga. Meskipun mereka berada di sisi yang berlawanan, pilihan Rangga adalah pilihan yang layak dikagumi. Rangga, ucap Rizky Adikusuma pelan, suaranya dingin bagaikan angin malam musim dingin. Sebagai seorang lelaki, aku sangat mengagumi pilihanmu. Namun, sebagai lawan aku juga bersyukur atas pilihanmu. Ia bangkit dari sofa, langkahnya tenang, senyumnya semakin tebal. Kamu sebenarnya tidak perlu datang. Jika kamu tidak datang, akan sulit bagiku untuk membunuhmu. Tapi kamu tetap datang. Sekilas kilatan dendam terlihat di matanya. Target utamanya bukanlah Almira Cahyaningtyas atau Zahra Mahayuni, melainkan Suci Widyastuti. Sayangnya,
Pertahanan di sekitar Suci hampir sempurna. Setelah kehilangan organisasi pembunuh Phoenix Darah, Rizky hanya bisa mengandalkan kekuatan organisasi pembunuh Sakura, yang belum cukup kuat untuk menembus benteng itu. Namun, ia tidak menyerah. Selain mengincar Suci, ia juga mengirim pasukan ke Dali untuk menculik Almira dan Zahra. Dan taruhannya berhasil. Ia ingin tahu apakah Rangga benar-benar seorang pahlawan sejati. Jika iya, maka ia yakin Rangga pasti akan datang. Jika Rangga tidak datang, maka ia akan kesulitan untuk mengambil tindakan langsung. Ibu kota bukan tempat sembarangan. Rangga selalu diam-diam dilindungi oleh kelompok ketiga. Satu langkah ceroboh saja, dan seluruh pasukan Sakura yang datang hari ini akan dimusnahkan. Biarkan mereka pergi dan sampaikan kabar kondisimu. Rangga tidak berniat membuang waktu dengan omong kosong. Suaranya dingin, nada bicaranya acuh tak acuh, seolah-olah ia tidak sedang berdiri di tengah sarang ular. Aku tidak bertanya apakah kamu ingin aku mati. Aku hanya ingin tahu, apakah kamu setuju? Kalimat itu begitu telanjang, begitu lugas. Rizky Adikusuma bahkan tidak repot-repot menyembunyikan niatnya. Antara dia dan Rangga, hanya ada satu kemungkinan salah satu dari mereka harus mati. Rangga tersenyum, tidak ada seorang pun yang rela mati. Apalagi Rangga yang belum membalas dendamnya, bahkan semakin tidak rela mati. Tapi kali ini dia datang ke sini. Rangga, bukan untuk mati, tapi untuk membalas dendam. Pikiran Rizky Adikusuma benar-benar berlawanan dengan pikiran Rangga. Dia percaya bahwa Rangga pasti akan mati kali ini ketika dia datang ke sini. Dari segi kepribadian, Rizky Adikusuma tidak diragukan lagi adalah tipe yang kejam. Selain itu, Rizky Adikusuma tidak bangga dengan keunggulan absolutnya, apalagi berpura-pura berusia 13 tahun untuk menunda apapun. Di hati orang-orang seperti dia, kenyataannya semua lawan hanya bisa dibasmi secepat mungkin, dan hanya orang mati yang benar-benar paling aman. Oleh karena itu, Rizky Adikusuma hanya tersenyum dingin, dan kemudian dia menjentikan jarinya dengan sangat sederhana. Dia hanya mendengar suara langkah kaki yang cepat dan suara pistol yang dimasukkan seperti pancuran. Segera setelah itu, sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat keluar dari seluruh lobi, di lantai 2, dan di lantai 3, membentuk pengepungan melingkar yang mengepung Rangga. Bagian atas dari keseluruhan lobi bersifat vakum, yaitu pola berbentuk cincin. Berdiri di tengah lobi, Anda dapat melihat langit langsung melalui langit-langit kaca temperet di aula langit. Hitungan kasarnya saja, setidaknya ada sekitar 150. Tidak hanya itu, masing-masing orang tersebut membawa senjata api, antara lain pistol, senapan mesin ringan, shotgun, bahkan peluncur roket dengan tingkat mematikan yang mencengangkan. Terutama para pembunuh di lantai 3, hampir semuanya memiliki penembak jitu di tangan mereka. Yang perlu mereka lakukan jelas sangat sederhana, yaitu mengunci sosok Rangga dengan tembakan-tembakan. Melihat pemandangan ini, Rangga harus mengagumi kemurahan hati Rizky Adikusuma. Hampir semua orang yang hadir bukanlah orang biasa, melainkan anggota organisasi pembunuh elit dari organisasi pembunuh Sakura. Penelitian orang-orang tentang senjata api ini pasti sangat canggih. Di tangan mereka, kekuatan senjata api pasti bisa ditampilkan dengan cara yang paling gamblang. Apalagi masih banyak orang di seberang sana, dengan lebih dari 150 orang mengincar musuh dengan lebih dari 150 senjata dan meriam. Dalam situasi ini, bahkan Superman pun kemungkinan besar akan mati. Tidak heran jika Rizky Adikusuma sangat percaya diri dengan situasi pembunuhan ini. Tidak mengherankan jika tidak ada yang percaya bahwa ada orang yang bisa lolos dari situasi pembunuhan ini. Rangga, apakah kamu masih berpikir aku tidak bisa membunuhmu sekarang? Rizky Adikusuma berbicara lagi, dan kali ini, selain keyakinan mutlak, nadanya sedikit lebih sarkastik. Jika Rangga tidak dapat dibunuh setelah pembunuhan seperti itu, Rizky Adikusuma mungkin juga dibunuh secara langsung. Rangga mengangguk dengan sangat serius dan menjawab memang ada kemungkinan. Tapi sayangnya, kamu masih tidak bisa membunuhku. Nada suara Rangga juga penuh percaya diri. Faktanya, Rizky Adikusuma memiliki peluang. Dengan kekuatan di tangan Rizky Adikusuma, selama situasi pembunuhan seperti itu diatur di tempat yang sesuai, kemungkinan Rangga bisa menyelamatkan Zahra Mahayuni dan Almira Cahyaningtyas memang sangat kecil. Namun sayangnya, Rizky Adikusuma memilih tempat. Oleh karena itu, saat menyaksikan penyergapan Rizky Adikusuma, Rangga merasa lega. Setidaknya menghadapi situasi pembunuhan ini, Rangga memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa menyelamatkan Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni. Bagaimanapun, Rizky Adikusuma adalah orang normal, dan semua pikirannya diatur sesuai dengan hukum dunia ini. Rizky Adikusuma tidak akan pernah menyangka bahwa dia, Rangga, memiliki kemampuan untuk mengendalikan energi listrik. Jika tidak, Rizky Adikusuma akan mengatur ulang situasi pembunuhan ini. Kalau begitu, ayo kita mencobanya. Rizky Adikusuma tidak ingin mengalami malam yang panjang dan mimpi yang panjang. Begitu suara itu turun, dia mengulurkan tangan dan menjentikan jarinya. Rangga tersenyum, senyum yang dalam, seperti senja yang menjelma di ufuk barat. Tidak ada seorang pun yang rela mati,
Apalagi Rangga, yang masih menyimpan dendam yang belum terbalaskan. Ia datang bukan untuk menemui ajal, melainkan untuk membalas dendam. Dendam itu adalah api yang tak pernah padam dalam hatinya. Api yang membakar jiwa, yang membuatnya tetap berdiri tegak meski badai menerjang. Namun, pikiran Rizky Adikusuma jauh berbeda. Ia yakin bahwa kali ini Rangga pasti akan mati. Dengan perangkap yang telah ia pasang sedemikian rupa, mustahil bagi siapapun untuk lolos hidup-hidup. Rizky Adikusuma adalah lelaki kejam. Tidak hanya kejam, tapi juga tidak suka bertele-tele. Baginya, musuh harus dibasmi secepat kilat. Tidak ada tempat untuk kesabaran atau kepura-puraan. Ia percaya, hanya mayat yang bisa memberikan keamanan mutlak. Maka, dengan sebuah jentikan jari dingin, ia memberikan perintah diam-diam. Dan seperti bayangan yang keluar dari neraka, para pembunuh organisasi Sakura bermunculan dari setiap sudut lobi lantai 1, 2, dan 3. Mereka membawa senjata lengkap pistol, senapan mesin ringan, shotgun, bahkan peluncur roket yang memancarkan ancaman kematian. Lebih dari 150 pembunuh elit berdiri mengitari Rangga, mata mereka tajam, jemari mereka siap menarik picu. Di lantai 3, penembak jitu sudah mengunci sasaran. Dalam kondisi demikian, bahkan manusia super pun akan luluh dalam rentetan peluru. Rizky Adikusuma tersenyum puas. Percaya diri. Keyakinannya penuh. Tidak ada yang bisa selamat dari situasi pembunuhan semacam ini. Rangga, ucapnya dengan nada sarkastik, masihkah kamu berpikir aku tak bisa membunuhmu? Rangga mengangguk pelan, namun sorot matanya tetap tenang. Memang ada kemungkinan. Tapi sayangnya, kamu masih belum bisa membunuhku. Nada bicaranya penuh keyakinan. Bukan sombong, tapi seperti ilmuwan yang tahu rahasia alam lebih dalam dari siapapun. Rizky Adikusuma memilih tempat yang salah. Ia tidak tahu bahwa Rangga memiliki kemampuan langka mengendalikan energi listrik. Jika ia tahu, ia pasti akan merancang ulang semua ini. Kalau begitu, ayo kita coba, desis Rizky Adikusuma. Seketika, belasan pembunuh di sekelilingnya mengarahkan senjata pada Rangga. Peluru siap melesat. Kematian tinggal sejentikan jari. Almira Cahyaningtyas berontak hebat, air mata berlinang dalam keputusasaan. Ia ingin berteriak, memohon, tapi lakban di mulutnya hanya memungkinkan erangan tertahan. Hatinya hancur, takut Rangga akan mati karena dirinya. Inoue Sakurako juga gemetar. Namun, dalam ketakutannya, ia melihat sesuatu yang lain. Sikap Rangga terlalu tenang. Terlalu percaya diri. Ada rencana lain di balik wajah dingin itu. Dan benar saja. Saat jentikan tangan Rizky Adikusuma turun, saat itulah dunia berubah. Tidak ada letusan peluru. Tidak ada tembakan. Semua pembunuh mendadak membeku. Tubuh mereka tak bisa digerakkan, hanya mata yang masih bisa bergerak, penuh ketakutan dan kebingungan. Seluruh lobi menjadi sunyi. Hanya detak jantung yang terdengar. Termasuk Rizky Adikusuma sendiri, Zahra Mahayuni, Almira Cahyaningtyas, dan Inoue Ingzi yang masih bisa bergerak. Semua orang lainnya terkunci dalam kebekuan tak terduga. Toichi, tokoh legendaris organisasi pembunuh Sakura, memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Pengalaman bertahun-tahun dalam dunia pembunuhan tak mampu memberinya jawaban. Apa yang terjadi? Mengapa tubuhnya tak bisa bergerak? Inoue Sakurako tiba-tiba teringat masa lalunya. Ketika ia juga pernah kehilangan kendali atas tubuhnya. Saat itu, Ranggalah penyebabnya. Dan kini, ia mulai menyadari kebenaran itu kembali. Matanya beralih ke Rangga. Pria itu masih tersenyum. Senyum yang sama seperti dulu. Senyum yang menyeramkan. Seperti senyum iblis yang baru saja menghancurkan dunia. Rizky Adikusuma, kata Rangga pelan, suaranya menggelegar dalam keheningan, kamu tidak punya kesempatan. Senyum itu mengembang lebih lebar. Dan seolah menjawab, lampu-lampu di lobi mulai berkedip. Listrik berdenyut liar. Dunia terasa goyah. Pertarungan belum dimulai. Tapi pertaruhan nyawa sudah dimenangkan. Oleh Rangga. Inoue Sakurako akhirnya memahami sebab-sebab di balik keyakinan diri Rangga yang luar biasa. Meskipun ia masih belum mengerti bagaimana semua itu bisa terjadi. Apakah ini sihir? Ataukah kekuatan aneh yang tak terkira? Seandainya Sakurako hanyalah gadis biasa, mungkin ia akan menduga bahwa Rangga memiliki kesaktian atau ilmu gaib. Namun nyatanya, ia bukanlah sembarang perempuan lemah. Ia adalah putri dari keluarga Inoue, salah satu keturunan tertinggi di Asia, dan dibesarkan dalam lingkungan pembunuh ulung. Ayahnya sendiri dulu dikenal sebagai raja pembunuh yang menakutkan. Ilmu yang dimilikinya jauh melampaui pemahaman orang biasa. Gurunya pernah berkata dengan tegas bahwa dunia ini tidak memiliki kekuatan ajaib yang melanggar alur alam. Jikapun ada, maka kekuatan itu pasti tetap tunduk pada hukum alam. Belum pernah terdengar oleh telinganya tentang kekuatan supranatural yang benar-benar nyata. Maka, ia sama sekali tidak percaya bahwa Rangga adalah manusia istimewa atau makhluk luar biasa.
Satu-satunya jawaban yang masuk akal ialah Rangga menggunakan metode rahasia yang tak terpikirkan oleh pikiran orang biasa. Kemampuan luar biasa itulah yang membuat Sakurako tidak mampu merasakan adanya pengkhianatan dari Rangga, sehingga rencana penyerahannya pun berakhir tanpa hasil. Sementara itu, Rizky Adikusuma mulai gelagapan. Marah, ia berteriak dan bahkan meninju serta menendang anak buahnya sendiri. Tetapi sia-sia. Tak seorang pun dari mereka yang mampu bergerak. Semua hanya berdiri membeku seperti patung. Dan bawahannya pun dalam kondisi serupa. Di tengah keterkejutan itu, Rizky akhirnya menyadari betapa seriusnya masalah ini. Ia baru paham mengapa Rangga begitu percaya diri dan tak gentar sedikit pun. Rizky Adikusuma. Suara Rangga terdengar pelan. Sekarang, apakah kau masih merasa bisa membunuhku? Wajahnya tetap tersenyum ringan. Namun senyuman itu kini terasa menusuk jiwa. Rangga, apa yang telah kau lakukan? Mengapa mereka tidak bisa bergerak? Rizky bertanya marah, langsung menatap Rangga. Jika hanya satu orang yang tak bisa bergerak, mungkin masih bisa dimengerti. Tapi lebih dari 100 orang? Ini bukan hal yang bisa diterima hanya dengan asumsi biasa. Jangan lupakan identitasku. Aku seorang dokter, jawab Rangga tenang. Ilmu pengobatan kita memiliki sejarah panjang. Sebagai orang Tionghoa, aku yakin kau tahu bahwa di balik ilmu menyembuhkan, ada juga ilmu yang berlawanan ilmu racun. Senyumnya mengembang. Aku tidak hanya ahli dalam obat-obatan, tapi juga dalam racun. Begitu berkata, Rangga mengulurkan tangannya dan menjentikan jarinya ke udara. Sekilas asap abu-abu terlihat lenyap di antara celah jari jemarinya, lalu menghilang dalam udara tanpa bekas. Aku sudah menyebarkannya sejak pertama kali masuk. Racun saraf tak terlihat ini akan mengendalikan semua makhluk hidup dalam radius 100 meter dariku. Takkan ada yang bisa bergerak sesuka hati. Penjelasannya semakin rinci, menjelaskan teknik racun yang ia kuasai. Sesungguhnya, metode ini ia pelajari sebelum datang ke tempat ini, sebagai cara untuk menyembunyikan kemampuan aslinya. Dengan latar belakang ilmu pengobatannya yang hebat, tidak ada yang akan meragukan keahliannya dalam racun, selama batasannya tidak terlalu ekstrim. Karena itu, Rangga memanfaatkan kesempatan ini untuk memperkenalkan kemampuan barunya secara resmi. Dengan demikian, ia tak perlu lagi khawatir jika harus menggunakan kekuatan listrik atau energi lainnya di masa depan. Inoue Sakurako adalah yang pertama bereaksi atas penjelasan Rangga. Masalah yang mengganggunya selama ini akhirnya menemui titik terang. Kini, ia bisa menerima jawaban yang logis dan masuk akal. Karena ilmu ninjutsu yang diwarisi juga mencakup pengetahuan tentang teknik beracun. Namun ilmu racun dalam aliran itu tergolong sederhana. Tapi kini, Rangga telah membawa kembali seni racun yang hampir punah, memperlihatkan kehebatannya dengan cara yang mengejutkan. Bandingkan dengan Inoue Yingzi, Rizky Adikusuma lebih mudah menerima penjelasan Rangga. Sebagai putra asli Nusantara meskipun sejak kecil ia dibesarkan di Jepang, ilmu dan legenda tentang racun serta pengobatan masih akrab baginya. Dalam dunia persilatan, teknik racun selalu mendapat tempat tersendiri, meski jarang disebut-sebut karena sifatnya yang gelap dan penuh rahasia. Maka, ketika Rangga menjelaskan soal racun, Rizky tidak ragu lagi. Ia tak mampu membayangkan penjelasan lain yang lebih logis dari itu. Namun ada satu hal yang masih mengganjal hatinya. Lalu kenapa aku baik-baik saja? Tanyanya lagi. Suara penuh rasa heran bercampur curiga. Rangga tersenyum samar, matanya menyipit tajam. Sepertinya aku tidak perlu memberitahumu hal ini. Keajaiban racun berada jauh di luar bayangan siapapun. Oh, ya, kamu sudah tinggal di Jepang sejak kecil. Hoho. Dengan begitu, Rangga menjaga misterinya tetap utuh. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut, arti kata-katanya sangat jelas. Dan Rizky bukanlah orang bodoh. Awalnya ia marah, tetapi tak lama kemudian ia sadar bahwa tubuhnya mulai terasa lemas. Kaki dan tangannya tak bisa digerakkan lagi. Namun Rangga tidak berniat melanjutkan pembicaraan. Waktunya terbatas. Orang-orang Adam Sentosa akan segera datang. Ia tidak perlu repot-repot menangani semua orang di tempat itu secara langsung. Hanya satu nama yang harus dituntaskan, Rizky Adikusuma. Tetapi bahkan untuk itu, Rangga tidak terburu-buru. Rizky akan dibawa pergi nanti, dan urusan akhir akan diselesaikan bersama Hendra Adikusuma dan yang lainnya. Sekarang, tugas utamanya adalah menyelamatkan Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni. Ia tak tega membiarkan mereka disiksa atau dipaksa menderita lebih lama. Melihat semua ini, Inoue Sakurako memahami bahwa pertarungan telah usai. Rizky Adikusuma tumbang, dan tumbang dengan sempurna. Kekalahannya adalah kekalahan total bagi keluarganya. Setelah malam ini, keluarga Adikusuma pasti akan runtuh. Investasi besar konsorsium Inoue pada keluarga tersebut akan menjadi sia-sia belaka, dan seluruh aset mereka akan berganti tangan, menjadi milik Rangga dan keluarga Laksana. Adapun Inoue Sakurako, misi pertamanya telah nyaris selesai. Tugas berikutnya adalah pulang ke Jepang untuk melanjutkan misi kedua yang diberikan oleh Rangga. Saat melihat Rangga berjalan mendekatinya,
Mata indah Almira Cahyaningtyas bersinar-sinar. Hatinya penuh haru dan bahagia. Ia sempat merasa inilah akhir dari segalanya, takdir yang tak mungkin dihindari. Tetapi ternyata, Rangga memiliki rencana lain. Dengan serangan balik yang cepat dan tepat, ia menghancurkan seluruh rencana licik Rizky Adikusuma. Semua orang di tempat itu kini terkunci dalam cengkeraman racun tak terlihat. Artinya, Almira dan Zahra Mahayuni telah selamat. Namun, saat itulah sebuah pikiran mendadak menyergap hati Almira. Ada sesuatu yang lebih serius, sesuatu yang mungkin akan membahayakan jiwa Rangga. Ia ingin memperingatkannya. Tetapi lidahnya keluh, suaranya lenyap. Maka, dengan tubuh yang masih terkekang racun, ia hanya bisa berjuang sekuat tenaga seperti sebelumnya, berusaha memberi isyarat kepada Rangga dengan caranya sendiri. Rangga kini telah berdiri di hadapan Almira Cahyaningtyas. Dengan langkah mantap, ia mendekatinya. Namun, saat melihat ekspresi wajah Almira yang penuh kecemasan dan gerak-geriknya yang tak menentu, Rangga terdiam sejenak. Dalam benaknya muncul pertanyaan mengapa Almira bersikap demikian? Secara logika, Almira seharusnya tenggelam dalam rasa bahagia. Kemenangan telah diraih, ancaman telah lenyap. Tetapi nyatanya, wajah Almira justru dipenuhi ketegangan, matanya memancarkan cahaya yang tidak tenang. Sikapnya benar-benar bertolak belakang dengan situasi yang seharusnya. Melihat hal itu, hati Rangga sedikit terganggu. Ia merasa bingung, tetapi instingnya tetap waspada. Maka, tangannya cepat bergerak, melepaskan tali nilon yang mengikat tubuh Almira. Hanya dengan sekali dorongan ringan, ikatan kuat itu pun putus. Kemudian, dengan gerakan yang terlatih dan cepat, Rangga membuka tali di tangan dan kaki Almira. Namun, Almira sendiri justru bereaksi lebih cepat dari biasanya. Matanya liar mencari sesuatu, mulutnya ingin bicara, tetapi masih tertutup selotip. Rangga sudah bersiap untuk melepas selotip itu, tetapi gerakannya terhenti. Di sudut lain, Ino Yingzi baru saja tersadar dari lamunan panjangnya. Saat ia melihat Rangga sedang sibuk melepaskan ikatan Almira Cahyaningtyas, sorot matanya langsung beralih ke Zahra Mahayuni. Dan dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat pasi. Rangga, lari cepat. Zahra Mahayuni palsu. Ada bom di tubuhnya. Teriakan Ino Yingzi memecah kesunyian lobi seperti petir di siang bolong. Tepat pada saat Almira Cahyaningtyas sedang berusaha merobek selotip dari mulutnya. Dan hampir bersamaan, sebuah suara bip kecil terdengar di telinga Rangga, bunyi elektronik yang dingin, menusuk, seperti penghitung waktu menuju ajal. Wajah Rangga langsung berubah. Didi, Didi, Didi. Suara elektronik berirama cepat itu terus berdentum, bagaikan dentuman jantung neraka, membuat bulu roma bergidik ngeri. Di tengah detak waktu maut itu, akhirnya Rangga memahami pesan rahasia yang pernah dikirimkan oleh Inoue Sakurako. Inilah alasan mengapa ia harus memperhatikan wanita itu. Ternyata, Rizky Adikusuma masih menyimpan jurus pamungkas. Bom yang ditanamkan pada sosok Zahra Mahayuni adalah rencana terakhirnya sebuah serangan bunuh diri yang dirancang untuk mengakhiri segalanya. Rizky Adikusuma sendiri terperanjat. Pandangannya beralih ke Ino Yingzi dengan tatapan tak percaya. Tidak pernah terlintas dalam pikiran paling gilanya bahwa wanita yang paling ia percaya, wanita yang ia anggap sebagai belahan jiwanya, justru mengkhianatinya secara terang-terangan. Ya, pengkhianatan total. Sayang tubuhnya masih lumpuh, tak bisa digerakkan sedikit pun. Jika bisa, ia pasti akan segera maju, menatap mata Ino Yingzi, dan menjerit keras. Mengapa? Sejak kecil mereka tumbuh bersama, menjadi kekasih masa kecil yang saling melindungi. Rizky, dengan sifatnya yang keras dan ambisius, jarang memperlakukan siapapun dengan hormat. Namun pada Ino Yingzi, ia selalu berbeda. Ia memperlakukannya layaknya tamu terhormat, dengan rasa tulus yang jarang ia tunjukkan. Ia yakin, hubungan mereka adalah takdir. Tetapi nyatanya, Sakurako Inoue, wanita yang ia cintai, telah mengkhianatinya tanpa ragu. Rizky tidak mampu menerima kenyataan itu, tetapi semua yang ia lihat di depan matanya adalah bukti tak terbantahkan. Dan kini, Ino Yingzi bahkan tidak berani menatapnya. Bukan karena takut atau malu, tetapi karena ia sedang memandangi Rangga dengan pandangan penuh kecemasan dan ketakutan, seolah menunggu jawaban dari maut yang akan datang. Kekhawatiran dan ketegangan yang mendera hati Rizky Adikusuma terasa seperti ribuan jarum tajam yang menusuk-nusuk harga dirinya tanpa henti. Dalam keadaan lumpuh dan tak berdaya, satu-satunya harapan yang tersisa adalah andai rencana pamungkasnya berhasil, yakni pembunuhan terhadap Rangga. Selama Rangga bisa dibunuh, masih ada kesempatan bagi mereka untuk bangkit kembali. Dan jika itu terjadi, ia akan menyiksa Inoue Sakurako sampai menyerahkan jawaban atas segala pengkhianatannya. Namun, Ino Yingzi tidak pernah sudi menatap matanya. Ia menghindar, seolah tak punya urusan lagi dengan Rizky. Hati perempuan itu penuh penyesalan. Andai saja ia tidak lengah sejenak, andai ia bisa memberitahu Rangga lebih awal. Andai saja. Sebab, jika Rangga telah mengetahui bom di tubuh Zahra Mahayuni palsu sejak awal, maka ia pasti bisa melompat mundur, menjauh dari bahaya,
dan tidak langsung terjebak dalam ancaman maut. Tapi semua itu hanya tinggal penyesalan. Adapun Rangga, saat ini bukanlah waktu untuk berpikir panjang. Suara elektronik semakin cepat, detik-detik maut bergema keras di telinganya. Tubuhnya secepat kilat bergerak, seakan menjadi bayangan hitam yang tak terlihat oleh mata biasa. Ia memutari Zahra Mahayuni palsu dengan gerakan yang begitu cepat, seakan angin badai sedang bertiup kencang di ruangan itu. Faktanya, dengan kemampuan fisiknya, Rangga bisa saja kabur sendirian sebelum ledakan terjadi. Tapi meninggalkan Almira Cahyaningtyas dalam bahaya? Itu bukan caranya. Maka, ia memilih jalan yang lebih berisiko mengirim Zahra Mahayuni palsu beserta bom itu pergi bersama kursinya. Dengan tendangan dahsyat, kakinya meluncur seperti meteor menyambar langit malam. Kursi kayu besar, tubuh wanita itu, dan bom yang dikaitkannya melesat bagaikan peluru meriam keluar dari lobi utama. Cepat. Sangat cepat. Dan tepat pada saat tubuh itu melintasi ambang pintu. Duar. Ledakan besar membahana, api dan asap menyembur liar ke udara malam. Pecahan kayu, serpihan logam, dan serbuk beton berterbangan seperti daun kering di tengah angin topan. Rangga memejamkan matanya sejenak. Hatinya lega. Untunglah, bom yang digunakan bukan jenis peledak instan, tetapi bom waktu dengan jeda singkat. Jika tidak, nyawa siapapun tak akan sempat diselamatkan. Namun, dalam 2 detik itu, Rangga memiliki cukup waktu untuk melakukan apa yang mustahil bagi manusia biasa. 2 detik? Baginya, itu adalah waktu yang sangat panjang. Sementara itu, para hadirin di dalam lobi hanya bisa ternganga. Mereka tak mampu mencerna apa yang baru saja terjadi. Gerakan Rangga terlalu cepat, bahkan untuk ditangkap oleh saraf refleks mereka. Baru saja Zahra Mahayuni duduk di kursi, dan beberapa detik kemudian sudah lenyap, terbang, meledak. Kecepatan yang menakutkan. Murid-murid Rizky Adikusuma terdiam dalam diam 1000 bahasa. Bahkan Rizky sendiri hanya mampu menangkap samar-samar siluet Rangga bergerak. Tak ada seorang pun yang mampu melihat detail gerakannya. Dan dalam benak Rizky, sebuah bayangan masa lalu mulai muncul kembali. Pembunuh misterius yang berkali-kali menyerbu markas keluarga Adikusuma, yang melenyapkan puluhan anak buah, yang melukai Hendra dan kedua saudaranya. Kini, Rizky hampir yakin dialah orangnya. Hanya dengan kecepatan setinggi itu, seseorang bisa datang dan pergi seenaknya, menyerang dengan tenang, menghilang dengan dingin. Kini, Rizky Adikusuma tidak hanya merasa kalah secara fisik. Ia juga telah kalah dalam pikiran dan jiwa. Selain itu, hanya Rangga yang tidak berniat membunuh mereka semua. Bukan karena ia lemah hati atau tidak punya dendam. Tetapi karena ia ingin Hendra Adikusuma dan saudara-saudaranya mati dengan cara yang lebih menyakitkan dengan melihat kehancuran keluarga mereka secara total. Saat kesadaran ini muncul dalam benak Rizky Adikusuma, rasa takut menjalar seperti air bah di jantungnya. Ia tiba-tiba menyadari satu hal mengerikan, ia sama sekali tidak mengerti siapa sebenarnya Rangga. Terlebih lagi, kekuatan yang ditunjukkan oleh Rangga adalah sesuatu yang tak pernah terlintas dalam bayangan terburuknya. Ilmu racun yang luar biasa, kecepatan gerakan yang hampir mustahil, kemampuan bertempur yang sempurna, semua itu berada jauh di luar dugaannya. Andai saja ia mengetahui hal ini lebih awal, ia pasti tidak akan nekat membuat rencana pengkhianatan malam ini. Tetapi kini, semua usaha yang ia banggakan, semua strategi yang ia rancang, ternyata tak lebih dari sandiwara badut di atas panggung. Ia seperti harimau lapar yang mencoba menyerang naga sakti hanya bisa melompat-lompat tanpa hasil. Rizky Adikusuma telah kalah. Bahkan lebih dari itu, ia telah sepenuhnya mengakui kekalahan dalam hatinya. Dan bukan hanya dirinya yang hilang, tetapi juga wanita yang ia cintai. Ia bahkan tidak tahu kapan tunangannya mulai berpaling ke Rangga. Bahkan, ia tidak yakin apakah selama ini sudah ada topi hijau yang bersinar diam-diam di kepalanya. Kekalahan total. Tidak peduli dari sudut manapun ia menatap kehidupannya saat ini, ia tidak mungkin kalah lebih parah lagi. Ia tahu, setelah jatuh ke tangan Rangga, ia tidak akan memiliki kesempatan untuk kabur. Ia juga tahu bahwa konsorsium Inoue tidak akan datang menyelamatkannya. Pengkhianatan Inoue Yingzi sudah cukup menjadi alasan bagi keluarga besar itu untuk memutus hubungan dengan keluarga Adikusuma. Dengan kata lain, ia bukan hanya hancur secara pribadi, tetapi juga membawa kehancuran bagi seluruh keluarganya. Keluarga Adikusuma akan runtuh, dan Rangga akan menjadi pemenang akhir. Dengan mayat keluarganya sebagai tangga, ia akan naik menjadi orang baru yang paling berpengaruh. Ditambah dengan kekuatan Rangga dan potensi klub Aula Guansen, jika diberi waktu, Rangga pasti akan melampaui bahkan keluarga Laksana, menjadi keluarga terbesar yang sesungguhnya di seluruh dunia bawah tanah. Adapun dirinya, Rizky Adikusuma, ia hanya akan menjadi batu loncatan bagi orang lain. Selamanya terinjak-injak, tertindih aib dan rasa malu. Di sisinya, Sakurako Inoue menyaksikan segalanya dengan mata terbelalak. Ini, kecepatan iblis. Itulah satu-satunya pikiran yang tersisa dalam benaknya. Awalnya, ia mengira telah memahami Rangga dengan baik. Tapi nyatanya,
Pemahaman itu masih sangat dangkal. Namun, semakin hebat Rangga, semakin dalam pula rasa tunduknya kepada lelaki itu. Rangga tidak memperhatikan apa yang dipikirkan Rizky Adikusuma. Dalam pandangannya, pikiran seorang manusia yang sudah mati tidak lagi penting. Ia tidak akan membunuh Rizky sekarang, tetapi bukan berarti ia akan membiarkannya hidup. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk membunuh mereka semua bersama-sama. Bagi Rangga, dendam darah keluarga Zhong tidak bisa dibayar dengan murah. Jika keluarga Adikusuma berani melakukan segala pembunuhan dan pengkhianatan dulu, maka sekarang mereka harus membayar harga yang 10 kali lebih mahal. Bahkan 100 kali lipat. Adapun para pembunuh dari organisasi Sakura, tidak ada satupun dari mereka yang akan lolos. Adam Sentosa sudah tiba. Mereka akan langsung diserahkan ke tangan kelompok ketiga dan nasib yang menanti mereka hanya satu kematian. Identitas mereka gelap, banyak di antara mereka buronan internasional. Di tangan mereka, tercatat banyak nyawa tak berdosa. Senjata api, pembunuhan berencana, perdagangan gelap segala dosa sudah mereka cicipi. Dan kelompok ketiga, dengan wewenangnya yang mutlak, adalah dewa kematian bagi penjahat-penjahat semacam mereka. Bagi mereka, hidup dan mati bukan lagi urusan hukum biasa tetapi keputusan yang bisa diambil dalam sekejap. Malam ini, adalah malam kematian. Untuk mereka semua. Di bawah sorotan redup dalam ruangan yang sepi, Rangga berdiri dengan tenaga dalam mengalir pelan di tubuhnya. Dalam pandangan tajamnya, semua orang yang hadir selain Ino Yingzi dan Almira Cahyaningtyas adalah mayat hidup jiwa-jiwa yang tak lagi bernilai baginya. Sekilas tatapan dingin ia lemparkan kepada mereka yang tak bernyawa itu, lalu langkah kakinya mendekati Almira Cahyaningtyas. Tangannya terulur perlahan, jemari kokoh namun lembut merobek selotip yang menutup mulut wanita itu. Almira Cahyaningtyas kini telah bebas dari ikatan pada tangan dan kakinya, tetapi rasa ngeri masih membekap jiwanya. Tubuhnya gemetar, pikiran beku. Ia hanya mampu diam, menunggu Rangga bertindak, baru kemudian suaranya pecah. Rangga cepat selamatkan Ziran. Ziran masih di tangan mereka. Dalam rencana yang tersusun rapi seperti kabel listrik yang saling terhubung, Rizky Adikusuma adalah pribadi yang tidak pernah meninggalkan celah. Ia menyimpan cadangan seperti senjata rahasia di dalam lengan bajunya. Satu demi satu ia siapkan, dan Zahra Mahayuni adalah kartu truf terakhir yang ia percaya akan menyelamatkannya jika semua rencana gagal. Tidak salah jika Inoue Ishio memandangnya tinggi. Meskipun darah keturunan Inoue tidak mengalir dalam tubuhnya, Rizky memiliki jiwa yang layak duduk sebagai calon kepala keluarga besar. Sifatnya yang teliti, cara berpikirnya yang terstruktur, serta kecerdasan strategis membuatnya pantas mendapat tempat istimewa di hati sang tuan besar. Namun kali ini, segala akal licik dan siasat licinnya menjadi sia-sia. Pengkhianatan Inoue Yingzi telah meruntuhkan fondasi rencananya. Kini, Rizky hanya bisa berdiri termangu, menyaksikan tanpa daya saat Inoue Yingzi membawa Rangga menuju lantai atas. Zahra Mahayuni ada di atas. Rangga, saya akan bawamu menyelamatkannya, ujar Inoue Yingzi dengan suara rendah namun penuh keyakinan. Almira Cahyaningtyas mengikuti dari belakang. Matanya yang indah melirik ke arah Inoue Yingzi dengan rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang aneh, tapi ia tidak ingin terlalu memikirkannya. Hatinya lebih khawatir pada Zahra, sahabatnya yang selama ini bagaikan saudara sendiri. Ia tahu karakter Rangga. Tahu betapa dalam cinta Rangga pada Suci Widyastuti. Maka, meskipun ia mencium aroma ketertarikan lain di sekitar Rangga, ia tak meragukan setia laki-laki itu. Jika Inoue Yingzi bukan milik Rangga, maka ia hanyalah tahanan, atau barang rebutan semata. Di sebuah ruang kantor lantai 2, Zahra Mahayuni terkurung dalam kondisi yang menyedihkan. Tubuhnya terikat erat, perut lapar, pikiran kalut. Dua pembunuh yang ditugaskan menjaganya pun tak berdaya, lumpuh oleh aliran energi listrik Rangga. Rangga sebenarnya tidak tahu bahwa Zahra berada di sana. Saat ia melejitkan tenaga listriknya, ia juga secara tidak sengaja mengendalikan saraf Zahra. Tapi hal itu bukan masalah besar. Bahkan tanpa kendali itu, Zahra tak akan bisa bergerak sedikit pun. Kondisi mentalnya rapuh. Berbeda dengan Almira yang sempat dibawa keluar sebelum dikembalikan, Zahra langsung dipenjara sejak tiba di ibu kota. Tak ada makanan, tak ada kabar, tak ada harapan. Ia bahkan tidak tahu bahwa semua ini adalah jebakan untuk Rangga, atau apa yang telah terjadi pada Almira, apalagi nasib yang menantinya sendiri. Di ruang kantor yang sempit dan pengap, Zahra Mahayuni hanya bisa menatap para pembunuh bersenjata dengan mata penuh ketakutan. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah tak berdaya. Rasa ngeri merasuk tulang belakangnya, membuat jiwanya seperti tersiksa dalam penjara batin yang lebih kejam daripada ikatan fisik. Sejak masih kecil, ia tidak pernah mengalami penderitaan seberat ini. Jika bukan karena sifatnya yang sedikit lebih kuat dari gadis biasa, mungkin semangatnya telah hancur lama sebelum Rangga datang. Saat Rangga melangkah masuk, pandangan tajamnya langsung tertuju pada wajah Zahra yang memucat dan lesu. Hati pemuda itu tergugah oleh rasa iba. Ia sama sekali tidak membenci Zahra. Dalam ingatannya,
Masa lalu mereka hanyalah kenakalan anak kecil permainan cinta dan dendam yang belum dewasa. Sifat Zahra memang dulu keras kepala, tapi ia bukan orang jahat. Hanya saja, sejak kecil ia dibesarkan Mbak Putri di istana. Segala sesuatu selalu didapatkannya dengan mudah. Karena itulah, setelah Zahra meninggalkan keluarga Mahayuni, Rangga telah memaafkannya. Apalagi pertemuan mereka di Shangri-La dulu begitu memperbaiki hubungan yang sempat retak. Namun, melihat Zahra kini menjadi korban karena ulah Rizky Adikusuma demi menjebak dirinya, Rangga tak bisa membohongi hati kecilnya. Ada rasa bersalah yang mengendap perlahan. Zahra sendiri tak percaya saat melihat Rangga memasuki ruangan, diiringi Inoue Yingzi dan yang lainnya. Matanya terbelalak, pikirannya sempat ragu apakah ini nyata atau hanya hayalan akibat tekanan jiwa yang terlalu berat. Ia bahkan yakin, jika Almira Cahyaningtyas tidak muncul menyusul, pastilah ia akan mengira semua ini hanya ilusi. Tapi begitu Almira mendekatinya, kemudian Rangga sendiri yang dengan cepat melepaskan ikatannya, barulah ia sadar bahwa semua ini benar-benar terjadi. Hatinya yang sempat gemetar pun mulai tenang. Kehadiran Rangga adalah isyarat keselamatan. Seperti biasa, pria ini datang di saat genting, layaknya bayangan surga di tengah neraka. Rangga terima kasih. Itulah ucapan pertama yang keluar dari bibir Zahra. Ia belum tahu bahwa dirinya ditangkap kali ini karena ada hubungannya dengan Rangga. Tapi baginya, cukuplah Rangga datang. Itu sudah cukup untuk membuat air mata yang sempat tertahan mengalir perlahan. Ayo keluar dari sini dulu. Nanti kita bicarakan hal lain, jawab Rangga singkat. Ia tidak ingin banyak berkata-kata di tempat itu. Langkahnya ringkas, tangannya sigap melepaskan ikatan pada tubuh Zahra hanya dalam beberapa gerakan cepat. Bahkan dengan aliran energi spiritualnya, ia telah memulihkan saraf tubuh Zahra agar bisa kembali merasakan gerak normal. Begitu bebas, rombongan itu langsung turun ke lobi. Namun, tepat saat mereka hendak keluar, suara deruman mesin mobil terdengar dari luar. Di ambang pintu utama, Adam Sentosa dan pasukannya telah tiba. Adam Sentosa datang, membawa puluhan orang. Rencana kedua telah dimulai. Padahal, Rangga telah menelepon Adam Sentosa sejak awal. Dan ternyata, Adam datang lebih cepat dari perkiraan Zong Tian. Tetapi begitu langkahnya menginjak lobi, ia sontak terkejut melihat pemandangan yang tak terduga di depan matanya. Lebih dari 100 pembunuh elit berdiri kaku, senjata di tangan mereka tergantung tanpa daya. Udara penuh ketegangan seolah membeku. Jika tidak menyaksikan sendiri, mustahil bisa merasakan betapa mengejutkannya pemandangan ini. Rangga, dengan tenaga dalam yang mengalir stabil, langsung memperagakan ilmu racunnya, sebuah teknik mematikan yang bahkan membuat para pembunuh paling kejam pun tak mampu berkutik. Racun itu bekerja cepat, menjalar melalui udara dan pori-pori tubuh, melemahkan otot dan menghambat aliran darah. Dengan begitu mudah, Rangga memainkan hidup dan mati mereka seperti seorang maestro memetik senar gitar. Untuk Rangga, detoksifikasi adalah perkara sepele. Cukup ia menggerakkan jemari dan mengalirkan tenaga murninya, maka racun akan lenyap seketika. Tapi kali ini, ia tidak berniat menyelamatkan nyawa. Rangga, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Adam Sentosa sambil mendekat. Ia telah memerintahkan anak buahnya untuk menahan semua pembunuh, kecuali Rizky Adikusuma dan Inoue Yingzi. Adam tahu persis pertikaian darah antara Rangga dan keluarga Adikusuma. Ia juga paham bahwa permusuhan antara keluarga Sentosa dan Adikusuma sudah lama bermula. Sebagai kapten grup ketiga organisasi intelijen rahasia negara, Adam memiliki kebebasan bertindak lebih besar dari aparat biasa. Ia bisa menutup mata pada banyak hal, asalkan target Rangga hanya tertuju pada keluarga musuh. Dan pesan dari Tuhan Su, kepala keluarga Sentosa, telah jelas bantu Rangga, selama ia hanya mengincar keluarga Adikusuma. Aku akan membawa Rizky pergi. Aku akan datang ke markas keluarga Adikusuma. Semua urusan yang harus diselesaikan akan kuakhiri hari ini, jawab Rangga dingin. Waktunya habis untuk kesabaran dan penantian. Kegagalan Rizky Adikusuma bukan sekadar kekalahan individu, itu adalah awal keruntuhan total keluarga Adikusuma. Tanpa dukungan konsorsium Inoue, keluarga itu pasti akan langsung dilahap oleh keluarga Laksana. Investasi besar dari Inoue yang diterima Adikusuma akan menjadi kain kafan bagi Hendra dan seluruh anggota keluarga. Paling lambat 3 hari lagi, nama keluarga Adikusuma akan hilang dari peta ibu kota. Dan kehancuran itu adalah langkah pertama dalam balas dendam Rangga. Langkah kedua, membayar hutang darah Hendra Adikusuma dengan darah. Dalam soal dendam, hati Rangga keras seperti baja tempa. Cara balas dendamnya sederhana: darah. Darah dari Hendra, darah dari ketiga saudara Rizky, dan darah dari setiap anggota keluarga Adikusuma yang turut andil dalam pengkhianatan dan pembunuhan masa lalu. Apakah kamu ingin aku menemanimu? Adam Sentosa memandang Rangga dengan tatapan penuh makna. Oke. Setelah semuanya rapi di sini, kita pergi bersama. Rangga tidak ragu sedikit pun. Adam tersenyum tipis. Jawaban singkat itu cukup baginya. Ia masih harus mengurus lebih dari 100 anggota organisasi pembunuh Sakura.
Para pembunuh ini bukan sembarang orang, masing-masing memiliki kemampuan luar biasa dan identitas yang mencurigakan. Adam tidak bisa lengah sedetik pun. Aku duluan. Hubungi aku kalau sudah siap. Rangga berbalik, langkahnya mantap menuju Rizky Adikusuma. Ia akan membawa pria itu pergi. Bukan sekadar penculikan tapi sebuah eksekusi terencana. Rizky akan dibawanya langsung ke markas keluarganya sendiri, sebagai awal dari akhir. Tidak ada ruang bagi Rizky untuk melawan atau kabur. Rangga telah mengendalikan sistem sarafnya sepenuhnya. Hidup dan mati Rizky kini hanya ditentukan oleh satu orang, Rangga. Balas dendam akan dimulai. Di luar lobi, dalam keheningan malam yang diselimuti kabut tipis, sebuah mobil Land Rover berplat militer telah menanti. Di dalamnya, Inoue Sakurako, Zahra Mahayuni, dan Almira Cahyaningtyas duduk dalam diam menunggu kedatangan Rangga. Awalnya, Rangga datang dengan mobilnya sendiri. Sayang, kendaraan itu kini hanya menjadi puing akibat ledakan bom. Tendangan terakhirnya yang menghantarkan sosok palsu Zahra Mahayuni keluar dari lobi secara kebetulan juga mengenai mobil yang diparkir di depan pintu utama. Jendela pecah, bodi penyok, dan seluruh interiornya rusak parah. Karena itulah, Rangga meminjam kendaraan off-road milik Adam Sentosa. Mobil itu kini menjadi tunggangannya, sementara mobil lamanya diserahkan kepada Adam untuk ditangani lebih lanjut. Dalam kemewahan kabin Land Rover, Almira dan Zahra duduk berdampingan di barisan belakang. Inoue Sakurako duduk sendirian di kursi penumpang depan. Sebelum Rangga datang, mereka sempat berbisik-bisik, membicarakan identitas Inoue Sakurako dan hubungannya dengan Rangga. Inoue Sakurako mendengar semuanya, namun ia memilih diam. Ia tahu, meskipun tak pernah jelas menyatakan apa-apa, bahwa hubungan antara Almira dan Zahra dengan Rangga bukanlah sekadar pertemuan biasa. Dari cara Rangga melindungi mereka, jelaslah bahwa ikatan itu lebih dalam dari sekadar pertemanan. Sedangkan dirinya, hanyalah tawanan. Atau mungkin lebih tepat disebut sebagai hadiah sebuah piala perang yang dimiliki Rangga tanpa rasa kasih sayang. Jika Zahra dan Almira seperti istri, maka ia bahkan tidak layak disebut selir. Maka, ia tidak berniat menjelaskan atau membela diri. Apalagi, pikiran Inoue Sakurako sedang melayang pada rencana kedua yang diberikan Rangga kepadanya, langkah untuk melawan keluarga Inoue. Kehancuran Rizky Adikusuma hari ini adalah awal dari keruntuhan seluruh keluarga Adikusuma. Meskipun masalah dengan Rangga belum sepenuhnya selesai, bagi Inoue Sakurako hasilnya sudah bisa ditebak. Yang tersisa hanyalah menyelesaikan urusan pribadinya, rencana besar Rangga yang lebih luas. Ia yakin, ambisi Rangga tidak hanya tertuju pada keluarga Inoue. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini. Dan meski dulunya ia adalah Inoue Sakurako yang setia pada garis keturunan Inoue, kini ia telah jatuh jiwa dan raga telah menyerah total kepada Rangga. Tidak ada jalan kembali. Saat ia masih termenung, Rangga datang. Dengan gerakan cepat dan tenaga dalam yang stabil, ia meraih Rizky Adikusuma yang lumpuh total, lalu melemparkannya ke dalam bagasi. Setelah itu, ia membuka pintu pengemudi dan masuk. Tanpa sepatah kata pun, Rangga langsung menyalakan mesin dan membawa rombongan meninggalkan lokasi. Ia tidak membawa mereka ke Guanzen Hall Club. Juga bukan ke Zilan Villa Karena, tempat itu adalah rumah cinta Rangga dan Suci Widyastuti. Ia tidak ingin membawa wanita lain masuk tanpa izin Suci. Sebagai gantinya, Rangga memesan suite junior di sebuah hotel bintang 5 dekat klub tersebut. Dengan kekayaannya saat ini, ia bisa tinggal di kamar presiden seumur hidup. Namun, demi menjaga profil rendah, ia memilih kamar biasa yang hanya akan digunakan sementara. Setelah sampai di hotel, Rizky Adikusuma dilemparkan begitu saja dari bagasi. Rangga, Suci Widyastuti, dan yang lainnya masuk ke dalam. Rangga sama sekali tidak khawatir ada yang akan mencoba menyelamatkan Rizky. Pun tidak takut jika Rizky mencoba melarikan diri. Karena ia tahu, selama sistem saraf Rizky masih dikendalikan olehnya, pria itu tak akan bisa melakukan apapun. Langkah pembalasan dendam telah dimulai. Malam ini adalah permulaan dari kehancuran besar. Rangga tidak hanya mengendalikan sistem saraf Rizky Adikusuma, tetapi juga telah menyuntikkan aliran energi listrik ke dalam tubuh pria itu. Bahkan lebih dari itu, ia memperluas pengaruhnya hingga ke bodi mobil yang membawa Rizky. Setiap orang yang berani menyentuh kendaraan tersebut akan langsung tersengat oleh aliran listrik halus namun mematikan. Yang lebih menakutkan lagi, Rangga mampu merasakan setiap perubahan pada energi listrik itu sekecil apapun gangguannya. Ini adalah salah satu kemampuan tingkat tinggi dari ilmu tenaga listriknya. Dengan inti sukma yang telah terlatih sempurna, Rangga bisa menciptakan induksi elektromagnetik dengan akurasi luar biasa. Selama sesuatu telah disentuh oleh energi listrik ciptaannya, maka ia bisa merasakan perubahan energinya dalam radius 1 km. Dan inilah kunci baginya untuk menjaga kontrol mutlak atas Rizky Adikusuma. Setelah tiba di Hotel Bintang 5, Rangga hanya melewati formalitas check-in seadanya. Ia lalu membawa Inoue Sakurako dan rombongan masuk ke suite yang telah dipesannya. Dalam ruang keluarga suite tersebut, Rangga dan Inoue Sakurako duduk berhadapan di antara sofa beludru tebal. Sementara itu,
Almira Cahyaningtyas dan Zahra Mahayuni berada di kamar tidur utama. Keduanya sangat lelah baik secara fisik maupun mental. Mereka butuh istirahat. Rangga sendiri meminta mereka untuk mandi dan tidur sejenak. Sementara ia ingin bicara empat mata dengan Inoue Sakurako. Bacalah ini dulu. Setelah selesai, kita bisa lanjutkan pembicaraan, ujar Rangga seraya menyodorkan selembar dokumen tebal. Inoue Sakurako menerimanya dengan kedua tangan. Dokumen itu adalah rencana asli Rangga untuk melawan keluarga Inoue. Apa yang dibicarakan sebelumnya hanyalah garis besar. Kini, isi dokumen ini jauh lebih lengkap dan rinci. Namun, meski tampak transparan, Rangga tetap memiliki cadangan. Ia belum sepenuhnya percaya kepada Sakurako. Beberapa bagian penting terutama tujuan akhir dan strategi krusial telah ia tutup rapat. Saat Sakurako mulai membaca, ekspresi wajahnya perlahan berubah. Matanya yang tajam dan indah memancarkan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan. Ia mendapati bahwa rencana Rangga bukan hanya sekadar gertakan. Bukan cuma ancaman biasa. Ini adalah invasi total terhadap struktur kekuatan dan industri keluarga Inoue. Dan Inoue Sakurako adalah penghubung penting dalam keseluruhan operasi. Sebelumnya, ia yakin tidak ada kekuatan di Asia yang mampu menggoyahkan dominasi keluarganya. Tapi kini, keyakinan itu mulai retak. Iblis, begitulah ia diam-diam menyebut Rangga. Bukan hanya karena kekuatan fisik atau tenaga dalamnya, tapi juga karena kecerdasan strategi serta ketenangan jiwa yang membuat Rangga seperti makhluk yang bukan manusia biasa. Meskipun begitu, ia tahu, ia tidak punya pilihan lain. Ia telah menyerah. Tak ada jalan kembali ke pangkuan keluarga Inoue. Betapapun sakitnya, ia harus mengikuti instruksi Rangga dan melaksanakan misi ini. Mata Rangga terus mengamatinya. Ia tahu, mata adalah cermin jiwa. Dan dari sorot matanya, ia bisa membaca banyak hal. Jelas, reaksi Sakurako tidak mengecewakan. Meskipun belum benar-benar ditaklukkan sepenuhnya, wanita itu telah menyerah dengan hati yang pasrah. Kapan rencana ini akan dimulai? Tanya Inoue Sakurako pelan, namun pasti. Tanpa ragu sedikit pun, Rangga menjawab singkat. Besok. Kamu akan langsung terbang ke Jepang besok pagi, dan mulai melaksanakan rencana ini. Sekitar setengah bulan lagi, aku akan menyusul ke Jepang. Saat itu tiba, aku harap kabar yang kau sampaikan kepadaku adalah kabar baik. Rangga harus berangkat ke negeri matahari terbit. Bukan sekadar ingin membalaskan dendam pada Suci Widyastuti, tetapi juga untuk menundukkan keluarga Inoue yang merupakan raksasa sejati di tanah Jepun. Baiklah, ujar Sakurako Inoue tanpa banyak protes. Namun, Rangga belum selesai bicara. Setelah menyampaikan maksud pertama kepada Sakurako, ia melanjutkan, ada satu hal lagi. Keluarga Inoue memiliki rencana investasi besar dalam bidang kimia di kota Jincheng. Setelah kau kembali nanti, carilah jalan untuk meneruskannya. Lebih baik lagi jika bisa diperluas. Pertumbuhan Zhongyan Chemical memang sudah pesat, tetapi untuk mencapai lompatan kualitatif, perusahaan itu membutuhkan pijakan yang tepat. Investasi keluarga Inoue di Jincheng adalah kesempatan emas bagi Zhongyan Chemical. Semula proyek tersebut dikendalikan oleh Rizky Adikusuma. Namun setelah kematiannya, semua hak secara alami kembali ke tangan keluarga Inoue. Rangga tidak ingin melewatkan peluang ini begitu saja. Maka dari itu, ia langsung menyerahkan urusan tersebut kepada Sakurako Inoue agar ditangani lebih lanjut. Sakurako Inoue tak lagi berniat membantah perintah Rangga. Namun, hatinya belum sepenuhnya mantap untuk menerima begitu saja. Ia berkata dengan tenang, aku mengerti. Tapi aku harus kembali dulu sebelum mengambil keputusan. Itu bukan masalah mendesak. Aturlah dirimu dulu setelah sampai di sana, jawab Rangga singkat. Ia tahu, saat Sakurako kembali ke Jepang, mungkin saat itulah keluarga Adikusuma akan benar-benar musnah. Rizky dan yang lainnya akan menjadi korban dari balas dendamnya. Kerusuhan dalam keluarga Adikusuma pasti akan berimbas pada keluarga Inoue, terutama soal perjodohan antara Rizky dan Sakurako. Hal ini pun akan turut mengubah nasib Sakurako sendiri. Namun, Rangga tak ingin kehilangan hutan hanya karena sebuah pohon kecil. Ia takkan bertindak gegabah, apalagi terburu-buru. Setelah percakapan itu usai, Rangga bergegas menuju kamar Zahra Mahayuni dan Almira Cahyaningtyas. Pembicaraannya dengan Sakurako memang singkat. Saat itu pula, Zahra dan Almira baru saja selesai mandi. Karena piyama di suite itu kualitasnya biasa saja, mereka langsung berganti pakaian. Melihat Rangga masuk, Almira berkata lebih dulu, Ziran bilang dia tidak biasa tidur di hotel begini. Aku mau pulang bersama Ziran ya, Mas? Yang dimaksud rumah tentu saja adalah kamar kecil tempat mereka biasa tinggal. Sejak Almira meninggalkan ibu kota, kamar itu pada dasarnya kosong. Biasanya Bramantio masih sering datang sesekali, tapi belakangan jarang terjadi. Kini ia lebih sering tinggal di clubhouse, sehingga suite kecil itu juga kosong. Rangga tidak keberatan. Ia langsung mengangguk, baik. Aku antarkan kalian dulu. Ada beberapa urusan yang harus aku selesaikan.
Nanti malam aku akan menjemputmu. Hotel ini hanyalah tempat transit semata. Ia masih ingin berbicara panjang lebar dengan Yingzi Inoue di sini. Apalagi ia tak bermaksud membawa Yingzi ke kamar kecil milik Almira. Maka dari itu, Rangga memutuskan untuk meninggalkan Sakurako di sini. Lalu besok pagi langsung terbang kembali ke Jepang. Oke, sahut Almira sambil mengangguk ringan. Zahra Mahayuni sempat ragu hendak berkata sesuatu, tetapi akhirnya diam saja. Ia mengira Rangga akan datang menemui mereka di malam hari, tetapi tak jadi ia utarakan. Tak lama kemudian, Rangga menyapa Yingzi Inoue, lalu bersama-sama dengan Zahra dan Almira meninggalkan kamar. Saat tiba kembali di kamar Almira Cahyaning Tias, ada rasa aneh yang menyelinap di hati Rangga. Namun, ia tak lama berdiam di sana. Masih ada urusan penting yang harus diselesaikan. Setelah memastikan Almira dan Zahra beristirahat, ia langsung berangkat. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong.